Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Yanwar. Kali ini kita akan membahas tentang pajak. Yes, pajak. Ini adalah satu hal yang sangat penting bagi pengusaha harus menguasai. Karena pajak ini bisa menjadi biaya yang besar untuk sebuah usaha. Dan banyak juga kasus para pengusaha itu bangkrut karena pajak. Bukan karena pajaknya yang membuat bangkrut, tapi karena ketidaktahuan para pengusaha mengetahui dan memanajemen pajak. Oke. Jadi beberapa tahun belakangan ini ketika peralihan ya dulu, sebelum pakai pajak masukan masih paper, masih kertas, kemudian menjadi e-faktur, di sanalah mulai banyak sekali UMKM itu mulai diperiksa. Terutama ketika Presiden tahun 2014 menyatakan target pajak yang semakin meningkat, yang terjadi ada target di pajak ya, itu untuk meningkatkan kepatutan para wajib pajak. Sehingga banyak sekali yang diperiksa dan banyak sekali yang dalam tanda kutip ya, mengatakan, "Ya saya bangkrut." Dan itu bisa saja terjadi. Loh, kok bisa? Ya, saya akan jelaskan. Pertama, kita harus pahami bahwa di Indonesia itu ada beberapa ketentuan pajak untuk UMKM. Pajak umumnya dibagi dua, yaitu UMKM dengan tarif 0,5% dari omset. Oke, jadi misalkan punya omset 1 miliar, berarti bayar pajaknya 0,5%, berarti sekitar 5 juta. Oke. Yang kedua, ada yang disebut dengan PKP atau pengusaha kena pajak. Tarifnya sudah berbeda, tidak lagi menggunakan tarif ini, tetapi menggunakan PPH atau sudah menghitung laba bersih dikali 25%. Jadi 25% dari laba bersih. Kemudian ada kewajiban lainnya, yaitu memungut PPN, pajak pertambahan nilai. Sederhananya, kalau kita punya barang, kita misalkan jual barang harga 10.000, maka kita wajib menambahkannya 10%. Jadi harga barangnya menjadi 11.000. Oke. Sederhananya seperti itu. Nah, kalau teman-teman masih di bawah, oh ya maaf, ada ketentuan bahwa syaratnya PKP ini, bukan syarat ya, tapi kalau omsetnya sudah menembus 4,8 miliar per tahun, itu sudah wajib PKP. Jadi di sana ada pekerjaan baru untuk para pengusaha, yaitu memungut PPN. Nah, ini. Jadi bedanya kalau di UMKM tidak perlu ada PPN, kalau di PKP ada tambahan pekerjaan nih, yaitu PPN. Nah, apa yang terjadi kalau omset Anda sudah 4,8 miliar per tahun tetapi tidak PKP, belum PKP? Nah, di sini dalam ketentuan pajak ada dua hal. Pertama, Anda seharusnya punya kewajiban mengajukan PKP. Seharusnya mengajukan. Jadi datang kantor pajak mengajukan sebagai pengusaha kena pajak. Atau yang kedua disebut dengan dikukuhkan secara jabatan. Maksudnya apa dikukuhkan secara jabatan? Jadi pejabat pajak akan mengirimkan amplop berwarna coklat gitu ke rumah Anda dan Anda akan dinyatakan harus PKP. Plus, ada plusnya, ada pemeriksaan tarik mundur. Jadi Anda akan kena pemeriksaan 2 tahun ke belakang, ditambah ada denda 2%, dan kalau Anda tidak bayar ada bunga.
2% per bulan. Kalau nggak salah 2% per bulan bunganya. Nah, nanti coba, nanti saya cek lagi. Oke. Jadi ketika omset Anda sudah 4,8 miliar, nah, lebih baik mengajukan PKP daripada nanti ketahuan oleh pemerintah, Anda nanti kena nomor 2. Risikonya nanti akan 2 tahun ke belakang akan diperiksa, ditambah ada denda 2%, kemudian ada bunganya lagi, gitu loh. Nah, tapi kebanyakan memang banyak yang sekali yang kena periksa karena omsetnya sudah 4,8 miliar. Nah, dari mana sih pejabat pajak atau pemerintah itu tahu bahwa omset kita sudah 4,8 miliar? Ada banyak cara. Pertama adalah supplier. Dari pihak supplier itu, terutama perusahaan-perusahaan besar, dia akan melaporkan e-faktur. Jadi setiap kita belanja ke supplier, supplier juga melaporkan ke pajak bahwa barang itu terjual kemana saja. Jadi dari sini sudah ketahuan, misalkan Anda melaporkan di pajak omset 1 miliar. Tetapi ketahuan bahwa dari supplier ternyata secara keseluruhan Anda pernah berbelanja 2 miliar. Kan nggak masuk akal, gitu loh. Penjualannya 1 miliar, dilaporkan 1 miliar, tapi pembelian ke supplier tercatat ada 2 miliar. Gitu. Nah, itu bisa dari supplier atau juga bisa dari mitra iklan, contoh Facebook atau Google. Misalkan belanja, misalkan per bulan habis biaya iklan itu 100 juta per bulan. Kemudian Anda melaporkan 100 juta per bulan atau setara dengan 1,2 M per tahun. Ini biaya iklan ya, ke Facebook ceritanya. Tapi Anda melaporkan omset ke pajak 1 miliar per tahun. Ya kan nggak masuk akal juga. Gitu loh. Itu dari sisi supplier. Yang kedua gitu, bisa juga dari marketplace. Yes. Sekarang di marketplace rata-rata gitu, misalkan mau jadi star seller di Shopee, mau jadi official store itu harus melampirkan NPWP atau KTP lah minimal, gitu loh. Nah, dari situ langsung bisa ketahuan omset Anda itu berapa. Jadi bukan pembelian lagi, langsung ini omset. Kalau tadi dari supplier pembelian, jadi pasti kecil. Tapi ini langsung ketahuan omsetnya. Gitu. Yang ketiga, bisa juga dari belanja tadi, maaf, dari ke intel pajak. Yes, pajak punya intel. Nah, itu. Loh, bagaimana intel pajak ini bekerja? Banyak lah, kayak gitu. Tapi salah satunya kalau misalkan toko offline ya, paling gampang adalah dengan belanja, misalkan pagi hari nih, kita belanja. Pagi hari belanja, kita ambil setruknya. Gitu loh. Ambil setruknya. Di setruk itu ada nomor, misalkan 1001001. Gitu misalkan di setruknya. Kemudian malam hari kita belanja lagi. Nomor setruknya pasti berubah dong, biasanya urut. Jadi 1100. Nah, dari sini kan ada selisih di pagi 1001, di malam 1100. Berarti kira-kira ada 99 transaksi. Ya tinggal nanti dikali omset aja, perkiraan berapa. Itu contoh. Gitu. Jadi bisa juga dari supplier, paling sering terjadi karena informasinya dari supplier, kemudian dari marketplace, kemudian juga ada intel pajak. Atau bisa juga nomor 4, ada karyawan atau pihak internal yang melaporkan. Itu juga bisa. Itu banyak lah, banyak faktor gitu. Oke.
Jadi sekarang jangan menganggap bahwa pemerintah atau orang pajak itu tidak begitu pintar. Mereka kepintarannya sama seperti Anda, gitu. Jangan mengatakan mereka itu tidak pintar, mereka paham, gitu. Nah, ketika sudah ini untuk kasus nomor 2, ketika ketahuan ternyata sudah ketahuan nih, Anda omsetnya 4,8 miliar, kemudian kena periksa, gitu. Anda mau menyembunyikan data seperti apapun, Pak, percuma. Saya katakan percuma, gitu. Karena kasusnya seperti ini. Ketika ada auditor pajak datang gitu ke tempat Anda, yang akan mereka lakukan adalah auditor akan meminta Anda untuk membuka laporan penjualan di software, kalau pakai software. Jadi dia akan duduk di samping, nanti ada saksi entah karyawan atau siapa, kemudian Anda akan diminta untuk membuka. Ayo Pak Yanuar, heeh, tolong dong buka laporan penjualannya, kayak gitu. Oh, langsung nanti Anda buka. Oh, kayak gitu ya, segitu ya omsetnya ya? Baik Pak, saya buat berita acaranya. Nah, Pak, saya hari ini mau meminta buku laporan kasir, misalkan. Laporan penjualan yang manual dari karyawan, ada Pak, boleh saya minta? Nah, dari situ, dari catatan manual atau cetak, atau biasanya ada catatan manual, nanti dia akan membandingkan dengan yang ada di software juga. Dari sini sudah nggak akan bisa mengelak. Kalau Anda berpikir, "Oh nanti saya bikin datanya ada 2, sudah sudahlah," kayak gitu loh. Mereka orang pinter, nggak usah khawatir, mereka akan paham itu, gitu. Mereka punya tim forensik juga. Jadi saya jamin tetap saja Anda mau menghindar seperti apapun akan ketahuan, gitu. Anda pun diminta gitu loh. Kalau memang Anda yakin bahwa begini, orang pajak kan memeriksa karena ada sebuah bukti, misalkan bukti bahwa Anda itu omsetnya sudah di atas 4,8 miliar. Nah, sekarang tugas Anda bagaimana membuktikan bahwa omset Anda di bawah 4,8 miliar. Ya, dari faktur pajak masukan atau dari supplier sudah ketahuan. Supplier juga nggak mungkin main karena perusahaan-perusahaan besar, gitu. Oke, jadi lumayan dendanya, ada denda 2%. Jadi saya sarankan untuk mengajukan PKW. Pasti akan berpikir, "Loh kalau saya mengajukan PKP, nanti saya kena PPN. Saya punya kewajiban untuk memungut PPN. Jadi barang-barang saya lebih mahal 10%. Nanti saya nggak untung dong. Saya kalah bersaing dong." Nah, kalau Anda perhatikan, supplier-supplier sekarang rata-rata sudah punya 2 badan hukum. Anda perhatikan banyak sekali supplier, dia punya 2 badan hukum. Pertama badan hukum PKP dan yang kedua adalah UMKM. Yes. Kenapa? Jadi gini, ketika Anda PKP, selain Anda memungut 10%, Anda juga dibantu oleh pemerintah agar pajak Anda ringan. Misalkan gini, Anda beli barang ke supplier harganya 10.000 plus PPN masukan, PPN dalam tanda kurung ya, artinya PPN dari supplier itu namanya PPN masukan, itu berarti 10%, 1.000. Oke, berarti modal Anda adalah 11.000 belanja nih, modal. Oke, saya tambahkan, saya ambil untung 1.000, jadi saya jual 12.000 ditambahkan PPN 1.200 karena 10% ya. Sini dalam kurung 10%. Oke. Ya, oke. Jadi di sini ada yang disebut dengan PPN masukan, PPN keluaran. PPN keluaran artinya
PPN dari penjualan. Kalau PPN masukan berarti dari supplier. Kita kan sudah bayar pajak tuh ke supplier. Bahasa sederhananya seperti itu, sebesar 1.000. Kemudian kan kita jual, ya. Kita jual kita jual kita harus memungut PPN 10% sebesar 1.200. Oke. Di sini kan ada selisih nih. 1.000 dan 1.200 selisihnya adalah 200. Jadi PPN yang harus dibayarkan bukan 1.200 tetapi 200. Nah, ini PPN yang harus disetorkan ke negara karena kita sudah bayar lewat supplier. Nah, terus kita jual ternyata PPN-nya lebih besar alias 1.200 ini. Jadi harus dicari selisihnya. Yang dibayarkan adalah selisih PPN dari supplier dan kita menjual. Berarti asumsinya di sini gitu loh. Anda sebenarnya dibantu. Cuma akan jadi masalah kalau suppliernya gitu kan tidak punya PPN masukan. Contoh, ini contohnya, ini contoh ya, kayak gini. Misalkan saya beli Indomie. Indomie itu dari Indofood ya. Indofood. Nah, misalkan harganya Rp2.000 sebelum pajak, setelah pajak 2.200. Tapi kita juga bisa belanja barang bukan ke Indomie ya, tapi misalkan barang pakaian ke Tanah Abang. Kan Tanah Abang kan tidak ada pajak. Misalkan kita beli 10.000 nih, pakaian ya. 10.000. 10.000 pakaian. Oke. Yang terjadi adalah karena kita PKP, misalkan kita belanja pakaian harganya 10.000, terus kita jual 15.000, berarti pajaknya adalah 1.500 ya PPN-nya ya. Nah, 1.500 ini tidak bisa dikurangin karena pedagang di mana di Tanah Abang mereka tidak mengeluarkan faktur pajak atau tidak mengeluarkan pajak. Tuh. Jadi memang Anda akan bertemu dengan supplier-supplier yang bisa mengeluarkan faktur pajak dengan yang tidak. Faktur pajak ya. Nah, ini akan jadi masalah kalau kita belanja ke supplier nggak ada faktur pajak. Makanya distributor sekarang rata-rata sudah punya 2 badan hukum, PKP dan UMKM. Jadi kalau yang kita belanja barang yang ada faktur pajaknya, pasti di supplier akan menggunakan badan hukum yang PKP. Ketika dia menjual barang kepada toko gitu, toko atau perusahaan dan tidak ada faktur pajaknya, dia akan menggunakan badan hukum yang UMKM. Nah, sama juga dengan usaha Anda. Distributor atau supplier sudah seperti itu. Anda juga harusnya seperti itu, sudah memisah. Tuh. Oke. UMKM, PKP, ya. Jadi saran saya, Anda segera kalau sudah omsetnya di atas 4,8 miliar, lebih baik mengajukan PKP. Daripada nanti kalau kena bisa sakit. Karena apa? 2 tahun ke belakang akan diperiksa. Gitu. Jadi kalau oke, tadi ada PKP, ada UMKM ya. Oke. PKP kalau mengajukan PKP itu kelebihannya tidak akan diperiksa mundur. Tetapi kalau dikukuhkan secara jabatan alias dari pejabat pajak itu, maka akan ada pemeriksaan biasanya 2 tahun ke belakang. Nah, pertanyaan siap enggak kalau dimintain bukti-bukti 2 tahun ke belakang? Anda harus bongkar arsip, harus ngecek ini itu. Ditambah lagi ada denda 2%, kemudian ada bunga lagi 2% kalau Anda nggak langsung bayar. Nah,
Mud artinya kerugiannya lebih banyak yang tidak mengajukan PKP. Betul, ketika mengajukan PKP, PPN harus apa, ada kewajiban PPN, kayak gitu. Tapi Anda bisa mengakomodasinya dengan cara membuat ada 2 badan hukum seperti distributor. Distributor atau supplier mereka punya UMKM dan PKP. Nah, Anda juga bisa mengikuti seperti itu, agar biayanya juga ringan. Nah, banyak sekali kasus pengusaha bangkrut karena pajak. Ya karena ini, contoh kasus, omset sudah 10 miliar per tahun, nggak usah besar-besar ya, misalkan 5 saja, 5 miliar saja, oke, 5 miliar saja per tahun. Kemudian Anda dikukuhkan oleh pejabat pajak. Anda bayangkan omsetnya 5 miliar, kira-kira PPN-nya berapa? 500 juta, ya kan? Kemudian karena Anda juga nggak tahu, Anda jadi tidak memungut faktur pajak dari supplier, kayak gitu loh. Jadi faktur pajak itu harus dilaporkan, karena Anda ditarik 2 tahun ke belakang, misalkan 2 tahun ke belakang total omsetnya, eee, 10 per tahunnya 5 miliar ya, berarti per tahun kali 2 misalkan selama 2 tahun omset Anda 5 miliar, kemudian Anda kena periksa 2 tahun ke belakang, berarti per tahunnya kena 500 juta sama 500 juta, berarti 1 M itu. Kemudian kan Anda juga nggak mungkin 2 tahun yang lalu woro-woro ke supplier, "Minta dong faktur pajaknya tolong dicetak, minta dong." Ya Anda bayangkan gitu loh, 1 M ditambah denda 2 maaf DPP-nya, dendanya bukan dari 1 M ini kalau nggak salah dari DPP ya. Jadi kalau DPP-nya berarti 10 M ya, jadi dendanya kali 2% aja. Udah berapa tuh, ya kan? Sudah 2 M, eee, 20 juta, ya 20 juta, 20 juta dendanya gitu. Belum nanti sama bunga-bunganya. Ya itu ya lumayan gitu. Makanya banyak pengusaha yang mengatakan bangkrut karena pajak. Ya karena ini, karena mereka tidak siap. Ketika mereka sudah omsetnya melewati 4,8 miliar, tidak melakukan apa, tidak mengajukan PKP. Malah diperiksa. Kena pemeriksaan. Ya sudah, nyari uang segitu juga mungkin keuntungannya juga nggak sampai segitu selama 1 tahun. Tapi nggak mau tidak mau, undang-undangnya seperti ini. Gitu. Ya sudah, jika keberatan nanti bisa ke bagian keberatan pajak atau ke pengadilan. Oke, jadi kesimpulannya kalau omsetnya sudah 4,8 miliar per tahun, segera mengajukan PKP. Jangan tunggu kena periksa karena kerugiannya lebih banyak. Oke, sharing-sharing sedikit saja pengalaman tentang perpajakan. Semoga bermanfaat dan kalau sudah omset 4,8 miliar per tahun, segeralah mendaftarkan PKP. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.